dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, tapi umumkan ke hadapan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buatlah akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang sebagai perayaan kesenangan hati. Maka ada rebana, ada marawis, ada hadrah. Tiga ini sedang kita lakukan. Diumumkan di depan orang banyak, dilaksanakan akadnya di masjid, dan gendangnya akan menyusul belakang. Sepanjang perjalanan saya tausiah, sejak pulang dari kuliah tahun 98 kuliah, pulang 2008, tahun ini 2018, 10 tahun sudah menyampaikan tausiah, baru inilah akad nikah yang paling ramai. Semua yang hadir ini mendoakan Tengku Amrullah dan Adinda Cut Nilawati. Lalu kemudian sepanjang menyampaikan tausiah, akad nikah, walimah, baru inilah yang paling lengkap hadir Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Artinya apa? Ini adalah hari libur, hari Ahad. Mestinya mereka sibuk selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini mereka duduk bersama keluarga, tapi mereka datang kemari memuliakan dua orang yang hari ini amat sangat bahagia, dan kami semua yang hadir ini menumpang kebahagiaan kalian berdua. Tapi saya yakin dan percaya, di tengah kebahagiaan ini tak terhitung banyak juga anak-anak gadis yang meneteskan air mata. Ini adalah hari duka cita nasional. Apa boleh buat, hari ini semua sudah berakhir. Saya pesankan kepada kalian jomblowati jangan bersedih, masih ada stok beberapa LC lagi. Kami berkenalan dengan Tengku Amrullah sudah 20 tahun. Besok tanggal 31 Desember, maka 1 Januari 2019, 1998 kami berjumpa, 1999 kami bertemu, 2019 pas 20 tahun pertemanan persahabatan. Selama 20 tahun berkawan bersahabat itu, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, tak pernah Tengku Amrullah menyinggung perasaan saya. Kadang kawan-kawan ini bicara hatinya, kasar cakapnya, rusak hubungan kita. Kadang meminjam duit, lembutnya bukan main, membalikkannya lupa. Tapi bersama Tengku Amrullah, la uzakki ahadan, bukan memuji-muji di depan orang. Saya hanya bercerita tentang baiknya persahabatan kami. Tak pernah. Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, kata orang Melayu, kononlah lagi hati manusia. Telur ayam disangka bersentuh kulitnya, tapi hati parti bersentuhan kata, cakap, perbuatan. Tapi saya bersaksi atas nama Allah, pertemanan kami di Mesir berlanjut sampai hari ini. 23 kabupaten kota kami masuki di Aceh, tak pernah kata-katanya menyinggung perasaan. Oleh sebab itu, maka kalau ada yang ragu bagaimana hubungan baik dengan Tengku Amrullah, apa yang saya sampaikan ini mungkin tak bermanfaat buat orang lain, tapi buat kami ini adalah menguatkan hubungan berkawan kami di dunia. Saya berharap dulu sama-sama kami kuliah di Al-Azhar, tak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan menghadiri akad nikah Tengku Amrullah. Beliau di Biren, saya di Riau, jaraknya jauh, 24 jam perjalanan darat.
tak pernah terbersit di hati saya bahwa saya akan datang pada acara akadnya dan memberikan tausiah. Tapi rupanya begitulah takdir yang ditetapkan Allah. Hari ini saya tidak hanya berjumpa dengan Tengku Amrullah, tapi juga berjumpa dengan keluarga mertua beliau. Saya ingin bersahabat kami di dunia, di akhirat nanti kami juga akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Bapak Ibu juga ikut bersama kami nanti. Tertulis di kertas ini jadwal dan tatib safari dakwah Abdul Somad 29 sampai 31 Desember, hari Ahad 30 Desember, jam 5.30 tausiah subuh di Masjid Panggoy, 7 sampai jam 8 sarapan pagi, jam 8 sampai 9 ke Matang Gelumpang 2, jam 10 tepat tertulis prosesi nikah of the year Tengku Amrullah LCMA. Tertulis jam 10, saya lihat tadi akad nikah pas jam 10. Begitulah tertulis di Lauhil Mahfuz, tertulis juga di printer karton, kertas, bahwa apa yang kita lakukan hari ini menempati takdir dan kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa yang terjadi hari ini direkam, streaming, ditonton oleh sahabat-sahabat dakwah di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri Malaysia. TKI TKW yang sedang menjadi pahlawan bangsa di Hong Kong, di Cina, di Saudi Arabia. Ini membuktikan, wahai saudaraku, jangan cemas pada yang belum ada, jangan terlalu berharap pada yang sudah ada. Yang sudah ada ta'aruf, yang sudah kenalan, yang sudah pacaran, na'udzubillah, jangan kalian terlalu berharap, belum tentu jadi. Tapi yang belum nampak, belum ada, hari ini dibuktikan Allah. Hai jombloan jomblowati, berbahagialah kalian hari ini. Bagaimana perjuangan Tengku Amrullah LCMA. Saya sejak pulang tak berjumpa dengan beliau, lalu kemudian dapat kabar beliau S2 di UIN Sumatera Utara. Sejak itu kami kontak, tapi juga tak jumpa. Sejak dapat jadwal bersama Tengku Fadil Rahmi LC keliling 12 kabupaten kota, disitulah baru bertemu lagi dengan Tengku Amrullah. Dan pertemuan ini mudah-mudahan mendatangkan barokah dan berkah. Yang paling besar adalah pernikahan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kebaikannya insyaallah. Amin. Tausiah nikah ini saya batasi 3 untuk mempelai perempuan, 5 untuk mempelai laki-laki. Setuju? 3 untuk mempelai perempuan berdasarkan hadis dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wahai adinda, ciri perempuan solehah ada 3. Idza ra'aitaha sarratka, kalau suamimu melihatmu senang hatinya. Kalau suamimu memandangmu lapang dadanya. Kalau suamimu memperhatikanmu hilang beban pikirannya. Oleh sebab itu, wahai istri-istri solehah, nasihat ini saya sampaikan pada pengantin baru, tapi juga berlaku untuk pengantin yang lama. Nasihat ini unlimited edition. Bapak-bapak jangan jawab, jangan tanya, diam saja. Apakah selama ini kalau kau pandang istrimu senang hatimu? Saya tahu jawabannya pasti tidak. Yang pertama, wahai mempelai perempuan, kalau dia memandangmu, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia senang hatimu. Sebagaimana hari ini engkau cantik, begitu juga lah nanti setelah anak itu 2 dan 3. Sebagaimana hari ini engkau harum semerbak bunga-bunga, begitu juga nanti 10 tahun yang akan datang. Amin. Banyak mempelai perempuan di hari ini setengah botol parfum habis, lahir anak 2 bau bawang saja lagi. Banyak perempuan bersolek cantik bukan untuk suaminya, tapi untuk laki orang. Kalau untuk suami orang, bedak kurang tebal, lipstik kurang banyak, cantik bukan main menawan, mau keluar rumah menengok laki orang. Tapi kalau sama laki sendiri macam hantu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu,
Jangan ada ibu-ibu yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti betul. Yang saya sampaikan ini poin pertama untuk mempelai perempuan. Idza ra'aita saratka, ketika dia memandangmu, suamimu melihatmu, maka lapang dadanya. Ini laki-laki tugasnya berat. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, kena tilang. Di rumahlah hatinya lapang. Kalau sampai di kantor ditekan atasan, di jalan pula dia susah, di rumah pun susah juga, kemana lagi dia mau pergi? Akhirnya laki-laki pergi ke karaoke, pergi dugem, dan oyok jalannya karena sabu-sabu dan narkoba. Oleh sebab itu maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kebahagiaan laki-laki adalah memandang istrinya sesuai dengan hadis yang saya bacakan ini. Yang kedua, idza amartaha ata'atska, kalau kau perintah dia maka dia patuh dan taat kepada. Tapi perintah laki-laki itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga perintah laki-laki tidak perlu kau patuhi. Perintah ini tidak benar karena bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ustaz Somad, ya, suami saya melarang saya pakai jilbab, disuruhnya saya buka jilbab, rambut saya disuruhnya rebonding, disuruhnya rambut saya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kata dia, kalau kau tak patuh sama aku, neraka jahanam tempatmu. Dulu surgamu di bawah tapak kaki ibumu, setelah nikah dengan aku, surgamu di bawah tapak kaki aku. Ini laki-laki goblok, bininya jahil. Maka kau tidak perlu patuh kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perbuatan itu menyebabkan maksiat melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, wahai istri-istri solehah, wahai ibu-ibu, wahai ibu rumah tangga, idza amartaha ata'atka, kalau suamimu memerintah, patuhlah engkau selama perintah itu sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak laki-laki memerintah istrinya pakai jilbab, tutup aurat, jangan pakai celana jeans, jangan keluar rumah, jangan pergi arisan. Aku tidak suka engkau pergi arisan dengan kawan-kawanmu SMA dulu. Nanti kau jumpa dengan mantan lalu kau CLBK. Cucian lama belum kering. Tapi istri melawan. Baru saja masuk WhatsApp tadi malam, Ustaz Somad, kami menikah. Setelah menikah kami bersama. Setelah bersama kami satu rumah. Setelah bersama satu rumah satu kamar. Tapi ada yang tak enak Pak Ustaz. HP saya selalu diperiksa istri saya, HP dia dipasangnya password. Sampai akhirnya suatu malam, diam-diam dia sedang tertidur, saya buka HP-nya, saya cari-cari passwordnya tepat. Rupanya di dalam dia chatting dengan laki-laki lain. Sakit hati saya Pak Ustaz. Bagaimana nih Pak Ustaz? Ini istri yang model begini, neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Maka poin yang kedua, idza amartaha, kalau kau diperintahnya untuk taat, selama ketaatan itu untuk Allah dan Rasul, atau aska, maka kau wajib patuh mengikuti suami. Yang ketiga, idza ribta, kalau kau pergi jauh, ada tugas, hafizatka, dijaganya engkau, fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, hartamu dia jaga, rumahmu dia pelihara. Tak dimasukkannya laki-laki yang tak mahram. Anak-anakmu tetap dididiknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki pergi pagi pulang petang, anak belum bangun, suami sudah pergi, pulang malam anak sudah tertidur. Maka anak-anak dididik oleh perempuan. Beruntunglah engkau Tengku Amrullah, beruntunglah karena anakmu akan dijaga oleh perempuan yang solehah, insyaallah. Amin. Bapak-bapak sering pergi jalan pulang. Siapa nama bapaknya? Pak Toib. Oleh sebab itu siapa yang akan menjaga? Hai perempuan, idza ribta, kalau suamimu pergi, hafizatka, dia tetap menjaga. Apa yang dijaga? Fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, kehormatannya dia jaga. Di Aceh, perempuan tidak hanya menjaga rumahnya, perempuan tidak hanya menjaga anak-anaknya, sampai wajahnya pun dia jaga. Di Aceh tadi malam di pondok pesantren
bertemu dengan Abu, Abi dan Tengku. Ternyata perempuan-perempuan di Aceh tak hanya menjaga anak-anak suaminya, tak hanya menjaga rumah suaminya, tak hanya menjaga dirinya, wajahnya pun dia jaga, rambutnya tak nampak, lekuk tubuhnya tak kelihatan. Inilah ciri perempuan yang soleha. Yang pertama, kalau dilihat menyenangkan hati. Yang kedua, kalau diperintah dia taat. Yang ketiga, kalau suami pergi, dijaganya dirinya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan yang tiga ini ada pada ibu-ibu, insya Allah. Amin. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, na'udzubillah. Kalau belum ada, mudah-mudahan setelah tausiah nikah ini, mudah-mudahan dia ada. Tapi jangan gara-gara ini bapak mencari-cari, ketika tak ada lalu bapak cari perempuan yang lain. Jangan. 3 untuk perempuan. Sekarang apa yang 5 untuk mempelai laki-laki? Hai mempelai laki-laki, ada 5 kewajibanmu. Yang pertama, kasih istrimu makan. Kalau 5 ini tidak ada, perempuan boleh menggugat ke pengadilan. Begitu menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang pertama, kasih dia makan. Berapa banyak perempuan harus mencari makan gara-gara suami tak memberi makan. Suami maunya datang senang, enak, tidur, lelap, kenyang, tak tahu dia tanggung jawab. Laki-laki dapat harta warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan karena kalian hebat, tapi karena ada tanggung jawab yang luar biasa. 16 mayam emas ditanggung laki-laki. Biaya pernikahan ditanggung laki-laki. Nafkah makan, minum, pakaian ditanggung laki-laki. Oleh sebab itu, hai laki-laki, tanggung jawab yang pertama memberikan makan istri. Yang kedua, beri mereka pakaian. Alhamdulillah, orang-orang Aceh makmur, rezekinya murah. Amin. Tidak ada satupun perempuan yang tak diberi pakaian oleh suaminya. Tapi pergilah kita keluar Aceh, banyak sekali laki-laki yang tak memberikan pakaian kepada istrinya. Istri tinggi 170 cm, dikasihnya kain 60 cm. Banyak lutut yang terbuka. Kadang kainnya panjang, resleting pula tak dipasang. Banyak perempuan memakai kain yang belum selesai dijahit karena terpaksa suami menariknya. Betul kata mobil klakson. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu menjadi pakaian bagi perempuan. Makan sudah, pakaian sudah. Yang ketiga, tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkan mereka di tempat sesuai dengan yang kau mampu. Tapi perempuan jangan tuntut macam-macam. Setelah menikah perempuan menuntut, aku mesti kau tinggal di tempat rumah hotel bintang 5. Kalau istri menuntut minta buatkan rumah standar bintang 5, maka tentu kepala suami jadi bintang 7. Bintang 7 itu pening kemana? Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu 3 tanggung jawab laki-laki. Pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal sesuai dengan kemampuan laki-laki. Sedangkan Allah saja berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya dari tadi menengok jam ini, kenapa tak berjalan? Rupanya mati. Yang keempat, pendidikan. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian sholat adalah kalian. Hai laki-laki, yang mengajar bagaimana puasa sunat sudah dibayar, puasa wajib, puasa qadha adalah laki-laki. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian baca Quran adalah laki-laki. Tak terhitung berapa banyak WhatsApp yang masuk ke HP Ustaz. Ustaz, suami saya nggak pandai sholat. Ustaz, suami saya nggak pernah puasa. Ustaz, suami saya nggak bisa baca Quran. Ustaz, dulu kenapa tak kau cari LC? Lihatlah, Tengku Amrullah selamat insya Allah. Ustaz ini muji-muji Tengku Amrullah, mentang-mentang adik kelas dia. Selama setahun perjalanan di Aceh, sudah saya kirim ke dia 3 calon, satu pun tak ada yang dihubungi. Hampir saya pula mengambil calon-calon. Begitulah dia menjaga perhatiannya
pendidikannya. Tak percuma dia membawa ijazah Al-Azhar. LC itu singkatan dari license, lisans. Al-Azhar memberikan ijazah. Orang ini dapat ijazah, berilmu, mengajarkan ilmunya. LC diambil dari kata ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Oleh sebab itu ibu-ibu yang punya anak gadis, carilah LC. LC ini dua, pertama lisans, ada juga LC artinya lagi cemas karena belum nikah. Yang sudah nikah sudah tak cemas lagi sudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aslinya kalian yang mengajar istri kalian, kalau tak sanggup, bawa mereka ke Daya. Ada pengajian di Daya, serahkan kepada Abu, Abi, Tengku, alim ulama. Ini Nanggro Aceh Darussalam, banyak pondok pesantren Daya, banyak alim ulama. Saya saja sudah berjumpa dengan ulama. Maka saya yang dari Riau jauh belajar kepada mereka, mengambil hikmah, minta doakan. Kenapa kita tidak membawa anak istri kita untuk datang tabligh akbar pengajian? Alhamdulillah, bapak-bapak sudah membawa istrinya, tidak hanya pengajian tabligh akbar, nasihat pernikahan pun dibawanya juga. Kasih makan sudah, kasih pakaian sudah, pendidikan sudah. Ajar dia. Kalau tidak sanggup, bawa dia pengajian. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban laki-laki adalah perhatian. Karena perempuan perlu diperhatikan, perempuan perlu kasih sayang. Perempuan khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau biarkan bengkok, dia tetap bengkok. Kalau kau ikuti, kau jadi bengkok. Tapi kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka jangan kau ikut, nanti kau akan jadi orang yang bengkok. Tapi jangan pula kau paksa lurus, nanti dia akan patah. Lalu bagaimana caranya? Tanyalah orang-orang, tokoh masyarakat, para abu, para abi, para tengku. Tanya ke Pak Bupati, tanya ke Pak Dandim, tanya ke Pak Kapolres, tanya kepada alim ulama. Mereka yang sudah lama berumah tangga, mengharungi biduk rumah tangga, melewati ombak, selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang, sehingga sampai ke Pulau Harapan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. 2018 saya datang acara nasihat pernikahan Adinda Tengku Abdullah. Insyaallah 2019 kita datang pula acara akikah anak-anak mereka nanti, insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilafan dan kesilapan. Semua yang hadir ini jangan lupa mendoakan. Yang bisa langsung berjabat tangan, alhamdulillah. Andai tidak, doakan dari jauh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah memberikan kalian berdua berkah. Wa baraka alaikuma, dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan Allah kalian berdua senantiasa dalam kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selamat menempuh hidup baru ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.